Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Antum ya Habib atas dakwahnya dan semoga Antum senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kami ya Habib, kalau kita membicarakan seorang lain tentang kedolimannya supaya teman kita tidak kena didolimi, apakah termasuk ghibah juga ya Habib? Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibah perlu kita fahami pengertian ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Kamu menceritakan tentang saudara kamu yang kalau dia dengar, dia membenci hal itu. Tentunya seseorang akan membenci untuk diceritakan semua hal yang jelek. Baik yang jelek tentang dirinya, sifatnya, keluarganya, anaknya, semua yang berhubungan dengan dia. Jika diceritakan kejelekan itu, semua orang akan membenci. Maka itu adalah ghibah. In kunta shadiqa. Kalau kamu benar dalam ceritamu, kejelekan itu memang ada. Itu ghibah. Jika tidak ada kejelekan itu, kita hanya mendengar katanya, apalagi memfitnah, fahada fitnah namanya, bukan ghibah, dosanya lebih besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ada beberapa yang dibolehkan untuk kita itu menceritakan kejelekan. Di antaranya, orang yang tidak malu kejelekannya diceritakan. Karena dia menampakkan kejelekan itu di masyarakat. Dia minum minuman keras di jalan-jalan. Maka jika hal itu ceritakan, itu bukan ghibah. Dengan dia minum di depan umum, dia bangga dengan hal itu. Atau seseorang ingin musyawarah dengan kita. Putrinya diminta oleh seorang laki-laki. Dan dia tanya kepada kita, gimana menurut Anda Fulan bin Fulan? Maka Anda al-mustasyar mu'taman, kata Nabi, orang yang diajak musyawarah itu amanah. Ceritakan seperlunya. Kalau dia orang jelek, maka Anda bisa katakan, kalau orang ini minta anak saya, maka saya tidak akan menerimanya. Itu udah cukup. Berarti ini syarat bahwa dia orang enggak baik. Enggak perlu, oh jangan dia minum-minum, jangan dia pencuri, jangan dia. Ini enggak perlu. Ceritakan sekiranya dia faham tentang siapa orang itu. Ketika orang mendolimi kita, berbuat jahat kepada kita, maka apakah boleh kita ceritakan sifat zalim itu kepada orang lain? Kita lihat siapa yang kita ceritakan. Kalau yang kita akan bercerita kepadanya itu orang yang bisa membantu kita, umpamanya hakim, polisi, orang kuat, orang besar, orang yang ditakuti oleh orang yang mendolimi kita itu, maka enggak ada masalah. Pak, Syekh, Ustadz, Fulan, saya didolimi oleh Fulan bin Fulan dengan seperti ini. Tolong nasihati dia, tolong panggil dia dan seterusnya. Itu enggak ada masalah pada orang yang bisa membantu kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada semua orang, saya didolimi, maka itu menceritakan kejelekan. Seperti halnya dia berbuat zalim kepada Anda, dia dosa. Anda juga berdosa menceritakan kejelekan dia. Ini sama-sama dosa. Maka orang yang berakal, cukup dia didolimi, jangan dia berbuat dosa juga. Kalau enggak ada orang yang bisa membantu, enggak usah cerita, sabar. Maka Anda mendapatkan pahala. Jangan sampai dosa Anda menceritakan kejelekan dolimnya itu lebih besar daripada dolimnya dia.
Dia berbuat zalim sama Anda sekali, Anda ceritakan setiap hari. Sehingga dosa Anda lebih besar daripada dosa dia. Baik.